Mari kita buka Yesaya 12. Kita agak mundur. Sudah dapat? Oh, kalau belum saya tunggu. Ya, ayat pertama saya membacakannya, dan ayat kedua saudara-saudari yang dikasih Tuhan yang membacakan. Ya, saya baca nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dan mata air keselamatan. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendalami firman Tuhan ini, saya mau bertanya dulu. Apakah kita masih bisa bersyukur? Saya bertanya untuk sahabat saya, Bang Leo. Apakah Bang Leo masih bisa bersyukur pas ditinggal pas sayang-sayangnya? Hah? Apakah bisa bersyukur? Atau tiga-tiga yang bersyukur pertama, ya Tuhan, bersyukur, mau tentang, mau kompre. Terus 3 mata kuliah ngulang. Apakah kita masih bersyukur? Apakah 3-5 bisa bersyukur? Bab 1 ditolak, bab 2 ditolak. Kita akan membahasnya itu. Dan di sini bersyukur secara umumnya berkata merupakan bertujuan untuk berterima kasih atau menikmati atau mendapatkan sesuatu, baru kita bisa bersyukur. Manusia cenderung berfokus tentang yang baik, tetapi tidak baik. Contohnya sederhana, kita mendapat jabatan, kita mendapat kado dari pacar, dapat bunga, dapat hal yang baik. Tetapi apakah kita mau bersyukur pas kita ditekan? Apakah kita mau bersyukur pas kita ditindas? Apakah kita masih bersyukur kita waktu dihina? Dalam perspektif dunia cuma 2, yaitu positif dan negatif. Untuk umat pilihan Allah mengalami berbagai kesulitan di keadaan dimurkai. Kita lihat dimurkai di ayat 1, tetapi murkamu telah surut, sebelum itu telah murka terhadap aku. Berarti Tuhan murka terhadap bangsa Yehuda. Bisa kita lihat di pasal 9, di situ dalam keadaan tertekan bangsa Yehuda. Dan ayat 9 dan pasal 9 dan pasal 10, tangan Tuhan masih teracung. 4 kali kata ini diulangi. Berarti Tuhan benar-benar marah pada bangsa ini. Maka mari kita lihat dan menemukan pesan dari ayat ini. Tetapi tema kita di pagi hari ini, masih bisakah kita bersyukur? Dicatat, masih bisakah kita bersyukur? Ya, nanti saya tanya nanti, ya. Poin pertama, alasan bangsa Israel bersyukur. Kenapa bangsa Israel bisa bersyukur? Yang pertama, murka Tuhan telah surut. Di ayat pertama, murka Tuhan telah surut. Kata murka dalam bahasa Ibrani yaitu anab, artinya menjadi marah atau menjadi tidak senang. Kenyataan ketidaksenangan Allah atas sikap Yehuda betul-betul sempurna. Hal ini kembali memberi satu pelajaran bagi bangsa Yehuda di tengah-tengah murka yang mengakibatkan penolakan terhadap Allah yang dilakukan Ahaz.
Kita ke belakang dulu, kita lihat sejarahnya. Kenapa Allah bisa murka? Kita kembali ke Raja-Raja 17, 1 Raja-Raja 17. Bagaimana Ahaz melakukan kejahatan di mata Tuhan. Dia mengorbankan anaknya. Bayangkan, ngeri gak? Dia mengorbankan anaknya untuk menjadi tumbal. Terus yang saya kesalkan lagi, di pasal 7, coba kita kembali ke pasal 7. Pasal 7 ayat 10. Ini Ahaz ini terlalu sombong ini. Saya bacakan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu suatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak meminta, aku tidak mau mencobai Allah. Sombong banget, sombong kali. Istilahnya dikasih hati minta jantung. Tuhan sendiri loh, Tuhan sendiri. Ahaz mintalah, tetapi enggak Tuhan, aku tidak mau mencoba ya. Di sini dikatakan Allah Allahmu. Allah siapa? Ya Allah kita. Allah besar. Iya, kalau hanya kecil Allah seberang. Ya. Tetapi inilah kesombongan Ahaz. Enggak Tuhan, sudah mahal, pok sekali. Tetapi itu kesempatan pertama. Kesempatan kedua ada, yaitu Nabi Yesaya, bapaknya Amos. Ya, bisa kita lihat bagaimana Yesaya memperingati Ahaz. Ahaz, kembalilah, minta pertolongan kepada Tuhan. Dia bilang tidak. Dua kali dia menolak ya. Kita lihat apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan murka terhadap Ahaz, dan Ahaz melakukan persekutuan dengan Asyur. Dan akibatnya Ahaz dilanda oleh bangsa-bangsa lain, dan bangsa Yehuda ditindas, dihancurkan, dan Asyur juga menjarah Yehuda. Ia mendorong rakyatnya untuk mempersembahkan korban ilah-ilah. Itu yang dilakukan Ahaz. Maka Ahaz tidak punya kesempatan lagi, karena Tuhan telah memberi dia dua kesempatan. Tuhan sendiri berkata melalui firman-Nya, Ahaz mintalah dari dunia orang mati paling bawah sampai paling atas. Kalau misalnya aku sebagai Ahaz langsung iya Tuhan. Tetapi Ahaz menolak. Dari segi Allah dapat kita lihat bahwa kasih Allah tidak dapat diubah oleh situasi atau kondisi umatnya. Ada kalanya Allah murka terhadap umatnya sendiri. Dan buah-buah murka tersebut memang tampak sangat hebat dirasakan. Ya, dirasakannya itu ditindas. Bagaimana bangsa ini dijajah lagi. Menurut saya ini kenapa loh harus ditekan lagi? Kenapa harus terulang kembali? Karena itu pemimpin yang salah mengakibatkan rakyat juga yang salah. Maka dari itu jadilah pemimpin yang baik. Amin. Kehadiran Allah dan kasih-Nya memproses dan mengingatkan umat Allah serta Raja Ahaz bagaimana mereka harus merendahkan diri kepada kekuatan dan kedaulatan Allah. Dalam kemarahan Allah, Ia sendiri juga merupakan Allah keselamatan di ayat 2. Ia semata-mata bukan bermaksud untuk menjelaskan bahwa Allah tidak konsisten atau pelipar. Namun ini adalah anugerah Allah yang besar. Maka dari itu Allah seringkali mempunyai alasan yang tepat untuk murka terhadap kita. Allah sering mempunyai alasan untuk murka terhadap umatnya, tetapi manusia tidak mempunyai alasan untuk murka kepada Allah. Seperti halnya dengan kita sendiri. Tuhan, aku sudah berdoa, aku telah baca Alkitab, dan sebagaimana doa pelayanan, tapi ada dosa, yaitu nonton porno. Terkadang kita, oh Tuhan, kenapa aku ditindas aku seperti ini? Dan kita nggak tahu diri kita sendiri. Ada nggak dosa itu? Ada nggak yang membuat kita yang terhalang untuk
Tuhan, untuk memutuskan hubungan dengan Tuhan. Maka dari itu koreksi dari kita sendiri. Maka Allah coba syukur umat Allah tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik, tetapi anugerah Allah atas setiap murkanya yang dahsyat bagi umatnya tercermin dari surutnya murka Allah. Pelajaran yang menarik yang kita dapat yaitu jangan menunggu sampai Allah murka baru kita bersyukur. Jangan sampai Allah murka baru kita mau bersyukur pada Tuhan. Melainkan sebagai umat percaya kita harus bersyukur walaupun itu baik buruk dalam kondisi kita. Ya, alasan kedua yaitu penghiburan Allah. Penghiburan Allah. Kata menghibur dalam bahasa Ibrani itu naham, artinya Allah menyesal atau dihibur. Umat Allah mendapat posisi yang sangat spesial di hati Allah. Ingat, bangsa pilihan, bangsa Israel, bangsa pilihan yang di hati Allah. Tapi kenapa Allah memurkai bangsa ini? Itu walaupun Allah sayang sama bangsa Israel, tetapi ada keadilan. Tiga ini, Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah keadilan, Tuhan adalah kedaulatan. Itu tidak bisa dipisahkan, berjalan bersama-sama. Dan saya bertanya kepada teman saya, kalau misalnya Allah tidak mempunyai kasih, berarti manusia kosong di bumi, habis. Misalnya Bang Leo membuat dosa, hilang besok. Serius, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita terlalu sepele melihat dosa. Maka dari itu kasih, keadilan, kedaulatan berjalan sama-sama. Penyesalan Allah bukan diartikan sama dengan penyesalan dalam teks Allah dan konteks manusia itu berbeda, melainkan kesempatan dan penegasan kembali terhadap kewajiban umat Allah yang dikasih untuk berbalik. Tuhan kasih penghiburan itu supaya bangsa ini berbalik loh. Ayo, suku Yehuda kembalilah, bangsa Yehuda, bangsa Israel kembalilah. Walaupun mereka ditekan, Tuhan masih menghibur loh. Ajaib gak Tuhan kita? Walaupun masih ditekan, ditindas, diapakan semua, Tuhan masih menghibur. Tuhan mana yang bisa berbuat seperti ini? Ya Tuhan kita. Maka dari itu, saudara yang dikasih Tuhan, Allah memberi penghiburan kepadanya bukan suatu hal yang baru, bukan hal yang baru. Kita review ke belakang lagi bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tuhan menolong dan berjalan. Tuhan menghibur mereka. Tuhan, aku lapar, ini. Tuhan, aku minum, ini. Apa yang dikasih Tuhan? Tuhan sayang pada umatnya. Maka tetapi intensi penghiburan Allah dilakukan untuk memberi teguran keras, tamparan keras, untuk melihat bagaimana kebobrokan umat Allah ini. Nama Allah secara terus menuntun mereka dalam proses yang berat sambil terus memberi penghiburan. Ini merupakan suatu alasan yang kuat untuk umat Allah terus bersyukur dan mengekspresikan syukur mereka kepada Allah dan berkata, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ayat berikut itu. Maka mari kita melihat kembali bagaimana Allah telah berperkara dalam kehidupan kita, membawa kita sampai saat ini dalam setiap penghiburan yang diberikan Allah di setiap aktivitas kehidupan kita. Hal-hal yang sepele, misalnya tadi Bang Leo lagi galau, terus datang saya bawa gitar, saya nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terkadang hal yang sepele bisa menghibur Bang Leo. Ya Bang, langsung bisa ini evaluasi kami. Banyak hal yang kita menurut sepele tapi itu terkesan bagi orang. Ya, alasan ketiga yaitu Allah sumber keselamatan. Allah sumber keselamatan. Alasan terakhir umat Allah dapat bersyukur yaitu karena Allah memberi kemenangan atau keselamatan. Keselamatan artinya itu kemenangan yang dialami oleh setiap umat Allah. Kemenangan yang Allah berikan adalah kemenangan atas kehidupan, bukan kemenangan peperangan, bukan kemenangan atas murka, bukan. Kemenangan yang rohnya menang, roh dalam diri sendiri itu menang.
bukan secara fisik tapi secara rohani, yaitu mengembalikan perdamaian Allah dan umatnya. Di situ di ayat 2, Allah itu keselamatanku, yaitu Allah itu kemenanganku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, yaitu Allah itu kemenangan, yaitu mengembalikan hubungan Allah dengan umatnya, memperdamaikan. Maka mari kita belajar di alasan ketiga ini, bagaimana keyakinan dan pengharapan kita benar-benar memiliki kepastian di dalam kekuatan Allah yang perkasa, sehingga kemenangan demi kemenangan dapat kita nikmati dalam hidup yang akan juga kita responi dan bersyukur kepada Allah. Maka dari itu, kalau kita taat kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mengikuti semuanya, kemenangan yang diberikan Tuhan pasti ada. Kemenangan rohani, kemenangan misalnya kita jatuh dalam percobaan, Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Itu poin pertama. Masuk ke poin kedua. Poin kedua yaitu respon ungkapan rasa syukur bangsa Israel. Respon ungkapan rasa syukur bangsa Israel. Respon yang pertama itu memberitakan perbuatan Tuhan. Memberitakan perbuatan Tuhan. Kalau saudara-saudari Tuhan menerima rasa syukur, menerima Tuhan, pasti ada yang keluar, yaitu respon. Kalau tidak ada respon, berarti Anda belum bersyukur, belum kembali kepada Tuhan, masih tetap yang dosa. Maka itu respon pertama itu memberitakan perbuatan Tuhan. Memberitakan ini dalam bahasa Ibrani yaitu yada. Yada itu kata kerja atau tindakan yang bersifat perintah, yaitu mendeklarasikan perbuatan Allah, yaitu merujuk kepada bangsa. Bangsa ini menerima Tuhan dan bersyukur pada Tuhan, dan responnya keluar, yaitu memberitakan, mendeklarasikan bahwa Tuhan Yesus itu baik pada bangsa-bangsa lain. Oh, Tuhan Allahku itu hebat, Tuhan Allahku itu perkasa. Itu adalah respon yang dilakukan oleh umat pilihan Allah dengan respon ucapan syukur. Umat Allah pada waktu itu benar-benar mengerti bagaimana cara mengekspresikan rasa syukur, karena mereka udah ditekan, udah mengalami banyak rintangan. Mereka mengalami loh, bagaimana pertolongan Tuhan itu, bagaimana respon Tuhan itu. Setelah mereka mengalami berbanyak pengalaman bersama kawannya itu bangsa-bangsa lain, mereka ditindas, dijajah, mereka berbalik kepada Tuhan, yaitu memberi satu gambaran yang pasti tentang keperkasaan Allah, kemahakuasaan Allah, kasih Allah, serta anugerah Allah yang harus mereka mendeklarasikan, mengatakan pada orang lain bahwa mereka telah mengenal Allah. Kembali kita belajar sebagai umat yang mengalami dan yang telah melihat perbuatan-perbuatan Allah. Marilah kita dalam setiap aspek kehidupan kita selalu menceritakan atau mendeklarasikan bagaimana Allah berdaulat atas umat pilihannya. Contoh sederhana, karena saya orang misi, pasti ada misi penginjilan. Bagaimana kita orang-orang hamba Tuhan pasti mengabarkan kabar baik kepada orang lain, yaitu penginjilan. Bagaimana kita bisa mendeklarasikan bahwa Tuhan Yesus baik kalau tidak kita melakukan penginjilan kepada orang lain? Maka dari itu yang takut, yang gemetar, mari kita mendeklarasikan bahwa Tuhan Yesus itu baik, karena kita sudah mengalaminya. Kalau kita belum mengalaminya, berarti betapa bodohnya kita dan tidak melihat bahwa Tuhan Yesus itu baik. Banyak rintangan yang kita lalui, tetapi tidak kita rasakan kebaikan Tuhan. Maka dari itu, mari kita mendeklarasikan kepada orang lain bahwa Yesus itu baik. Respon yang kedua itu adalah bersorak-sorai, yaitu dalam bahasa Ibrani itu werenam atau berteriak kegirangan. Mereka ini bersorak-sorai, kegirangan, bahwa mereka ini telah diselamatkan. Kegembiraan mereka itu kudus dan suci, meluap-luap. Dalam kalimat bersuruh bersorak-sorailah, seperti mereka bersorak-sorai menobatkan raja,
seperti nyanyian kemenangan. Mereka bersorak-sorai seperti itu. Hidup raja, kita menang. Mereka bersorak-sorai meluap-luap. Seperti halnya Daud. Daud, dia menari-nari, bersorak-sorai dengan Tuhan. Sampai istrinya bilang, gila ini. Asik pula dia buka baju menari-nari. Tapi itu loh, respon rasa syukur pada Tuhan, itu responnya. Dia gak mempedulikan lingkungan, gak mempedulikan orang lain. Dia asik sendiri loh dengan Tuhan. Dia menari-nari. Bagaimana rasa syukur Daud kepada Tuhan? Karena Tuhan telah menjadi kemenangannya. Maka dari itu, walaupun sederhananya kita tidak bisa seperti Daud kan, yaitu buka baju di sini, nanti langsung kena pahi kita. Kita walaupun nyanyi di jalan, nyanyi aja, nyanyi rohani, jangan lagu di duniawi. Kadang-kadang saya juga tertegur oleh firman ini. Nyanyi di kamar mandi. Ada satu hal kan, adik kamar saya dulu, dia nyanyi itu per minggu itu biasanya minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Minggu pertama kantong masih tebal, dia nyanyi, dia segala puji syukur nyanyi dia. Oh, itu terus 1 minggu nyanyi karena masih tebal. Minggu kedua menipis sedikit, nyanyi. Minggu ketiga, minggu keempat nyanyi. Pujilah aku. Terkadang jangan kita bersyukur seperti itu, bahwa kita punya sesuatu baru kita bersyukur. Ingat bahwa respon rasa syukur kita tidak boleh dalam kondisi baik saja, tapi baik dan buruknya. Oke? Kita lihat aplikasi dalam kehidupan kita. Tinggal 5 menit. Sebagai orang percaya kita harus berpengaruh kepadanya dan taat dan perintah Allah supaya kita tidak melenceng dengan perbuatan yang kita lakukan. Allah bisa murka terhadap kita kalau kita melenceng dari pengajarannya. Allah terus menolong kita, membantu kita supaya kita tetap bersyukur. Poin aplikasi kedua, hendaklah hidup kita dipakai dengan sungguh-sungguh untuk menjadi saksi pemberitaan Injil serta kesaksian yang hidup bagaimana Allah berperkara dalam hidup kita. Dengan suara lantang bersungguh dan berkecita dalam perbuatan Allah. Bukan hanya bersyukur, tetapi kita nyatakan kabar baik itu kepada orang lain supaya mereka juga merasakan hadiratnya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau memang kita di saat ini belum bersyukur kepada Tuhan, masih kadang kita bersyukur, kadang tidak, mari kita ubah pola pikir kita dan minta ampun kepada Tuhan bahwa kita jarang bersyukur kepada Tuhan, jarang menikmati Tuhan dalam diri kita. Maka dari itu minta pengampunan kepada Tuhan, dan Tuhan mau selalu welcome. Tuhan selalu welcome. Kalau kita mau mengaku dosa-dosa kita, mengaku semua perbuatan kita, Tuhan welcome. Tuhan mengampuni. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Tuhan, waktu baik dan waktu buruk. Itulah firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur Tuhan. Bagaimana kami bisa